Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di kelas belajar NLP online. Kali ini bersama saya Darmawan Aji. Di pelajaran pertama kita sudah belajar banyak dari Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Kita belajar 3 hal. Yang pertama kita sudah belajar definisi NLP, apa itu NLP. Yang kedua kita sudah belajar sedikit tentang sejarah NLP. Dan yang ketiga kita sudah belajar apa saja manfaat NLP di dalam kehidupan kita. Saya akan refresh sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari dari Mas Teddy. Yang pertama adalah tentang definisi NLP. Kita sudah belajar bahwa NLP adalah ilmu tentang modeling, ilmu tentang bagaimana menduplikasi keunggulan. Kita bisa menggunakan NLP untuk menduplikasi keunggulan, baik keunggulan diri kita sendiri maupun keunggulan orang lain. Kita juga sudah belajar apa itu NLP berdasarkan kata per kata penyusunnya, mulai dari neuro, linguistik, dan programming. Secara mudah, NLP adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara pikiran, bahasa, dan perilaku. Harapannya apa? Harapannya setelah kita belajar NLP, kita bisa memodifikasi, kita bisa mengutilisasi, kita bisa memanfaatkan pikiran dan bahasa kita untuk memodifikasi perilaku kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang sudah kita pelajari dari Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Kita belajar banyak banget dari sana. Dan di pelajaran kedua, kita juga sudah belajar banyak dari Mas Syamsul Hatta. Kita belajar tentang Human Model of the World. Apa saja yang sudah kita pelajari dari Mas Syamsul? Kurang lebih ada 3 yang kita pelajari dari Mas Syamsul. Yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana perilaku terbentuk. Yang kedua kita belajar tentang bagaimana pikiran terbentuk, filter-filter apa saja yang berkontribusi terhadap pembentukan pikiran kita. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang sedikit mengenal tentang struktur pikiran. Saya refresh sedikit, bagaimana perilaku terbentuk. Perilaku terbentuk dari perasaan kita. Perasaan kita terbentuk dari pikiran kita. Jadi kalau mau dibuat mudahnya, apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan mempengaruhi hasil-hasil yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup kita perlu mengubah perilaku kita. Dan untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah perasaan kita. Untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran kita. Apakah itu mungkin? Mungkin karena pikiran, perasaan, dan perilaku ada di dalam kendali kita. Kita sudah belajar bahwa pikiran dengan kenyataan ini 2 hal yang berbeda. Kita membentuk pikiran kita karena ada filter-filter di dalam diri kita yang membuat informasi yang kita serap melalui panca indera menjadi tidak utuh kembali. Artinya apa? Pikiran hanya penyederhanaan, hanya representasi terbatas dari pengalaman kita. Hanya representasi terbatas dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan dari lingkungan kita. Pikiran bukanlah kenyataan. Itu sebabnya kita punya kemampuan untuk mengotak-atik, memodifikasi, mengubah pikiran kita. Kalau kita mampu mengubah pikiran kita, maka kita akan mampu mengubah perasaan kita. Kalau kita mampu mengubah perasaan kita, maka kita akan mampu mengubah perilaku kita. Kalau kita mampu mengubah perilaku kita, maka insya Allah kita pun akan mampu mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Ada 3 filter yang berkontribusi terhadap pembentukan pikiran. Teman-teman pasti masih ingat ya. Ada deletion, artinya pengalaman dari luar ini tidak semuanya kita masukkan, sebagian kita delete. Ada generalization, kita samaratakan, dan ada distortion, kita hubung-hubungkan, kita simpangkan. Nah, kita sudah belajar itu, dan yang terakhir dari Mas Syamsul, kita belajar tentang struktur pikiran, bahwa ternyata pikiran ada strukturnya, ada bentuknya. Yang pertama adalah gambar, jadi kita bisa mengatakan kita sedang berpikir dengan kita membayangkan sesuatu. Yang kedua bisa berupa suara, kita bisa berpikir dengan cara memperdengarkan suara-suara tertentu atau berbicara pada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah bentuk pikiran bisa berbentuk sensasi rasa tertentu. Kalau kita bisa mengelola gambar, suara, dan rasa yang ada di dalam benak kita, maka kita akan mampu mengelola pikiran kita akan mampu mengelola perasaan kita akan mampu mengelola perilaku kita. Dan kali ini di pelajaran ketiga kita akan belajar tentang model perubahan NLP. Nama teknisnya adalah NLP Change Model. Kenapa kita perlu mempelajari NLP Change Model? Karena dengan mempelajari NLP Change Model kita akan tahu bagaimana format
perubahan di dalam NLP. Kita akan bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari dari Mas Teddy, apa yang sudah kita pelajari dari Mas Syamsul, untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Kalau kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita ingin mengubah perilaku kita, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita ingin mengubah perasaan kita, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita ingin mengubah pikiran kita, apa yang perlu kita lakukan? Itu kurang lebih yang akan kita pelajari di pelajaran 3 kali ini terkait NLP Change Model. Kita juga akan belajar elemen-elemen apa saja yang berkontribusi, elemen-elemen apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin mengubah sesuatu, pada saat kita ingin mengubah diri kita, pada saat kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan, pada saat kita ingin mengubah perilaku kita, perasaan kita, ataupun pikiran kita. Dan kita juga akan belajar langkah pertama apa yang perlu kita lakukan ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan. Ini adalah materi yang penting. Memahami hal ini akan membuat kita mampu melakukan perubahan secara lebih efektif di dalam kehidupan kita. Mari kita simak materi dari pelajaran ketiga kali ini, NLP Change Model.